Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan keempat ini ya, kita akan melanjutkan, pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau pada minggu sebelumnya kita sudah membahas dan juga Anda sudah beraktivitas mengenai pertama kesopanan di minggu kedua. Di minggu pertama itu ada, sejarah bahasa Indonesia, fungsinya juga, dan minggu ketiga kemarin, kita sudah sama-sama belajar dan juga mempraktikkan berkaitan dengan materi yang sudah Anda lihat, Anda pelajari di, LMS. Maka minggu keempat ini kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu karakteristik bahasa Indonesia ilmiah. Ya, apa itu, kemudian bagaimana, dan nanti prakteknya bagaimana, kita akan, mulai ya. Baik, izin share screen, ini saya share tampilan PowerPoint. Oke, karakteristik, bahasa Indonesia ilmiah. Pertama, tentang capaian pembelajaran dalam materi ini akan diperoleh bagaimana pemahaman tentang karakteristik bahasa Indonesia ilmiah itu. Lalu diharapkan nanti semua mahasiswa dapat menentukan kesalahan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam karya populer maupun, karya resmi lainnya, ya. Nah, kalau kita lihat di bukunya Puspandari tahun 2008, bahasa Indonesia ilmiah itu memiliki 5 jenis atau 5 ragam bahasa, ya. Nah, apa itu? Satu, ragam bahasa pertama adalah penutur, tempat, kemudian yang kedua adalah penutur, yang ketiga itu sarana, yang keempat penggunaan, dan yang kelima suasana. Nah, maksudnya apa masing-masing dari ragam bahasa ini? Kalau tempat itu, bahasa Indonesia atau ragam bahasa Indonesia menyesuaikan dengan di mana lokasi penutur. Misalnya ya, orang Jakarta, memang benar bahasanya adalah Jakarta, tetapi dia memiliki dialek ala Jakarta. Ya, dialeknya ala Jakarta. Nah, misalnya ada lo, ada gue, itu tambahan, memang bukan bahasa Indonesia. Tetapi yang dimaksud itu bukan lo gue, tetapi dialeknya. Dialek itu ya, bagaimana seorang penutur itu, mengucapkan, melafalkan dengan intonasi dan tekanan khas. Dialek Medan misalnya, ada sendiri dialek Medan dengan, intonasi yang khas Medan. Dialek Madura juga ada, ya, kemudian, Banyuwangi juga ada, Bali juga ada, yang mencolok. Jawa tentu saja, ada ya, dan bahkan beragam. Nah, kemudian penuturnya itu tidak berasal dari suku yang berbeda, tetapi dibagi dalam 2 kategori, yaitu cendekiawan dan awam atau non-cendekiawan, ya. Cendekiawan dan, awam atau yang umum itu disebut non-cendekiawan oleh Puspandari. Nah, cendekiawan ini termasuk di dalamnya adalah, guru, kemudian juga, pejabat pemerintah ya bisa masuk, dosen tentu saja, kemudian juga ada mahasiswa itu masuk dalam kategori cendekiawan ya. Sementara non-cendekiawan itu masyarakat secara umum. Masyarakat secara umum itu ya macam-macam ya.
Ya ada pedagang, ada tukang ojek, ada, eee, macam-macam, bekerja, dan seterusnya ya. Kemudian dari sisi sarana atau dari ragam sarana, itu sarananya, mediumnya, ya, mediumnya itu ada lisan, ada tulisan. Kalau lisan itu ya yang sering di pasar-pasar itu, bahasa Indonesia digunakan untuk bertransaksi dan komunikasi, itu lisan. Kalau tulisan, itu sering kita temui tidak hanya di lingkungan pendidikan seperti sekolah dan kampus ya, tetapi juga, dalam perjanjian-perjanjian itu ya, perbankan dan seterusnya, dan lain-lainnya yang memang mereka notabene menggunakan ragam tulis, termasuk mungkin media sosial. Media sosial itu ragam apa? Sebetulnya, eee, media sosial itu memiliki tipologi bahasa yang lisan, tetapi itu ditulis, ya. Artinya tidak resmi. Namun karena memang, itu bergantung sekali pada konteksnya, maka kita tidak menyebut secara, total bahwa media sosial itu ragamnya adalah, lisan maupun tulisan, tapi bergantung konteksnya ya. Nah, kemudian penggunaannya ada untuk ragam ilmu, ada untuk ragam surat kabar. Kalau ragam ilmu itu terdapat di buku-buku dan jurnal khususnya, jurnal ilmiah. Kalau surat kabar itu ada di koran, ya, baik cetak maupun online. Nah, yang terakhir itu suasana. Suasana itu ada yang resmi, ada yang santai. Kalau dalam perkuliahan, dalam mata pelajaran itu resmi. Kalau yang santai itu percakapan biasa, kemudian, diskusi yang mengalir biasa, dan juga obrolan-obrolan itu yang santai ya. Kemudian kalau kita cermati satu persatu ya, ragam bahasa ilmiah itu lebih cenderung digunakan oleh ya bahasa para cendekiawan dan orang yang memiliki kepentingan dengan ilmu dan sebagai bahasa resmi seperti surat dinas, ya, surat keputusan, surat perjanjian, itu bahasa bahasa resmi, dan juga pertemuan seperti konferensi, seminar, kolokium, dan seterusnya. Itu mereka cenderung, atau bahasa Indonesia cenderung, digunakan dengan ragam bahasa ilmiah atau penggunaannya dalam konteks ragam bahasa ilmiah. Nah, sebetulnya apa, definisi atau, maksud secara operasional dari bahasa Indonesia ilmiah itu? Nah, salah satu ragam bahasa Indonesia ya, yang digunakan untuk menyampaikan buah pikiran yang bersifat ilmiah, itu yang disebut dengan bahasa Indonesia ilmiah. Jadi, untuk penyampaian buah pikiran yang bersifat ilmiah dan dengan situasi yang resmi, ya, itulah, bahasa Indonesia ilmiah. Tentu saja di dalamnya ada kata-kata yang berkaitan dengan bahasa baku yang memiliki sifat kebakuan bahasa di dalam ragam bahasa Indonesia ilmiah itu. Nah, dialek itu bisa apa saja, dialek Madura, Sunda, Jawa, Aceh, tetapi bahasanya tetap ya. Dialeknya silakan, kalau itu bahasa lisan ya pakai dialek, kalau ragam tulis nggak perlu dialek ya. Nah, kalau misalnya dialek Jawa atau dialek, Sumatera, Aceh misalnya, Minang, Sunda,
Madura, Banyuwangi. Nah, dialek-dialek itu biasanya ya tidak berpengaruh terhadap bahasa ilmiah itu sendiri dan umumnya memang dipakai pada suasana yang resmi, baik oleh cendekiawan ya, ataupun yang terkait lainnya seperti uh, pejabat untuk urusan dinas ya. Itu bahasa Indonesia ilmiah. Lalu karakteristiknya bagaimana? Ini yang penting ya. Karakteristiknya bagaimana? Karakteristik bahasa Indonesia ilmiah itu minimal atau paling tidak ada 6 ya. Satu itu adalah lugas dan jelas. Yang kedua itu objektif. Yang ketiga itu cendekia. Cendekia itu ya menampakkan unsur-unsur keilmiahan, kebakuan, dan juga kelogisan. Ya. Yang keempat itu ringkas dan padat. Yang kelima konsisten. Dan yang keenam gagasan utama ya itu atau gagasannya itu tampak nyata sebagai pangkal tolak dari pembicaraan atau komunikasi. Nah, 6 ini akan kita coba satu-satu ya. Pertama, lugas dan jelas maksudnya apa? Lugas itu ya straightforward atau apa adanya, tidak berbelit-belit. Straightforward itu ya to the point itu ya, to the point. Dan tidak muter-muter, tidak berbunga-bunga ya. Nah, kalau jelas itu tegas ya, tidak meragukan dan juga gamblang ya. Kemudian yang tidak lugas dan tidak jelas itu bagaimana? Biasanya gini, ini contohnya ya. Dalam teks banyak itu abstrak ya. Banyak ditemukan kalimat yang tidak lugas dan tidak jelas. Loh, banyak maksudnya yang mana banyaknya itu? Nah, ini tidak lugas dan tidak jelas ya. Kalimat yang tidak lugas dan tidak jelas akan mengaburkan informasi sehingga membuat pembaca menjadi kehilangan arah. Maksudnya kehilangan arah itu apa? Salah atau kesasar atau bagaimana? Nah, ini yang dimaksud tidak lugas dan tidak jelasnya. Berbeda misalnya kalau kita lihat paragraf atau kalimat yang lugas dan jelas. Dalam teks ditemukan 12 ya. 12 ya, ini lugas ya. Ada penyebutan angkanya. Ada 12 kalimat yang tidak lugas dan tidak jelas. Sementara berikutnya, kalimat yang tidak lugas dan tidak jelas akan mengaburkan informasi sehingga membuat pembaca kesulitan memahami. Yaitu menyulitkan orang memahami isi teksnya. Bukan kehilangan arah kayak tadi ya. Itu bedanya. Nah, lalu bagaimana yang objektif? Yang objektif itu bahasa yang menyatakan sesuatu dalam keadaan sebenarnya, tidak dipengaruhi oleh emosi pribadi, tidak mengemukakan suatu pandangan dari sudut pribadi saja, dan juga tidak atau tanpa memperhatikan sudut pandang orang lain secara umum ya. Kita langsung lihat contohnya. Kalau yang tidak objektif begini ya. Penulis meyakini bahwa penggunaan kata tidak baku dalam bahasa gaul disebabkan oleh kurangnya rasa cinta dan bangga terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Ini yang tidak objektif. Anda lihat teks dengan warna merah itu yang dimaksud tidak objektif ya. Karena penulis meyakini. Nah, itu kan menggantungkan
pada keyakinan penulis, ya. Lah kalau keyakinan penulis bisa dipercaya nggak? Ya tentu saja bisa dan juga mungkin tidak bisa, karena keyakinan ya, namanya keyakinan mirip ramalan ya. Saya yakin hari ini nanti hujan, nah kan keyakinan saja, tidak berdasarkan, data objektif. Nah, kalau yang objektif bagaimana? Melihat itu khususnya yang berwarna biru ya. Berdasarkan data penelitian, penggunaan kata tidak baku dalam bahasa gaul disebabkan oleh kurangnya rasa cinta dan bangga terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Nah, ini berdasarkan data penelitian. Artinya di sini kalau sudah menggunakan, data, maka itu yang dapat disebut sebagai objektif. Ini khususnya untuk penulisan karya ilmiah ya, karya akademik atau bahasa-bahasa yang digunakan dalam, bahasa akademik, bahasa ilmiah ya. Jadi harus objektif sekali lagi. Ini arahnya nanti Anda ketika nulis makalah, nulis tugas akhir, paper maupun skripsi atau artikel jurnal ya. Nah, harus objektif bahasanya ya. Oke. Kemudian ya bagaimana Pak yang cendekia? Nah, cendekia itu maksudnya argumentasinya itu mampu membentuk pernyataan yang tepat untuk menyampaikan ide atau gagasan, serta mampu digunakan untuk mengungkap hasil berpikir logis secara tepat. Ya, yang terakhir, kalimat-kalimatnya itu mencerminkan ketelitian yang objektif, sehingga suku-suku kalimatnya sejalan dengan proposisi logika. Ini maksudnya yang cendekia. Contohnya bagaimana? Yang cendekia itu misalnya ya, mobil listrik. Mobil listrik bukan solusi utama untuk menanggulangi polusi udara karena pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan energi fosil yang juga menghasilkan polusi udara. Nah, ini yang cendekia ya. Bukan solusi utama misalnya begitu ya, untuk menanggulangi polusi udara karena pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan energi fosil atau bensin itu ya, baik Pertamax, Pertalite itu ya. Kemudian yang tidak cendekia bagaimana? Mobil listrik bukan solusi utama untuk menanggulangi polusi udara karena konversi mobil BBM ke mobil listrik bukan menjadi jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut. Enggak jelas juga ya. Itu maksudnya enggak logis ya, dan tidak jelas di situ. Nah, cendekia dia, mengungkapkan alasan-alasan yang juga, masuk akal ya, karena pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan energi fosil ya, dan, yang juga menghasilkan polusi udara. Nah, ini untuk yang, contoh atau paragraf atau kalimat, cendekia ya. Lalu ringkas dan padat bagaimana contohnya? Penggunaan unsur bahasa yang hemat, ini yang dimaksud ringkas ya. Dan padatnya unsur-unsur yang tidak diperlukan karena tidak berfungsi untuk mengungkapkan gagasan itu harus dibuang. Itu maksudnya ringkas dan padat. Misalnya ini Anda cermati yang warna merah dan warna biru ya. Misalnya yang tidak ringkas dan tidak padat. Tindakan pencegahan penyebaran COVID tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari orang-orang dalam masyarakat. Ini kan nggak jelas, ya, nggak ringkas juga ya. Tanpa orang-orang siapa? Nah, orang-orang dalam masyarakat itu kurang ya kurang kurang to the point ya, kurang ringkas ya. Misalnya kalau kita banding tindakan pencegahan penyebaran COVID tidak terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan masyarakat gitu. Lebih cepat, lebih ringkas ya. Kemudian konsistensi atau konsisten.
Nah, konsisten itu, bersifat ajak ya, taat asas, selaras, dan tidak berubah-ubah. Unsur bahasa berupa pembentukan kata dan tata tulis digunakan sesuai kaidah yang berlaku dan konsisten. Contohnya ya, bagi mengatasi penyebaran dan peningkatan pasien terkena COVID, telah dilakukan pembatasan sosial. Masyarakat diimbau untuk menjaga jarak dan tidak keluar rumah. Ini ya contoh yang tidak konsisten. Sementara contoh berikutnya yang konsisten, untuk mengatasi penyebaran dan peningkatan pasien terkena COVID, masyarakat diimbau untuk menjaga jarak dan tidak keluar rumah. Nah, ini ya satu kalimat. Nah, terakhir, gagasan sebagai pangkal tolak bagaimana? Kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia ilmiah berorientasi pada kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Contohnya, ini ya, antara merah dan biru. Yang tidak sebagai pangkal tolak itu begini. Skripsi ini saya tulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana. Nah, yang benar itu skripsi ini ditulis, ya, ditulis pasif untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana. Ya. Oke, baik. Terakhir kita coba ya untuk tugas minggu ini cari satu karya ilmiah, skripsi ataupun artikel jurnal ya. Cari di misalnya Google Scholar. Google Scholar ya. Cermati penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Apakah bahasa yang digunakan menunjukkan karakteristik bahasa Indonesia ilmiah? Ini nanti mohon maaf ya agak sakit. Nanti coba Anda lihat, cari di Google Scholar, baik itu skripsi maupun artikel, lalu dicermati mana yang masuk kategori yang sudah disebut tadi ya. Apakah bahasa Indonesia itu sudah menunjukkan karakter bahasa Indonesia ilmiah ya. Itu ini nanti tugasnya ditulis ya, satu lembar aja diketik ya. Boleh juga pakai poster, boleh juga pakai apa saja, video ya boleh. Tetapi nanti individu ya, individu tidak berkelompok diunggah ke Google Drive ya, seperti biasanya itu ya. Di Google Drive biasanya saja. Oke, terima kasih. Itu saja. Terakhir, bertemu teman di Salemba, perjumpaannya sungguh berkesan. Menulis ilmiah sungguh perlu dicoba agar ilmu dapat tersampaikan. Oke, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.